Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para guru ingkang kawula taati, para asatidz wal asatizah ingkang kawula hormati, para bapak yang berbahaya dan para ibu yang berbahagia ingkang kula sayangi. Nggih, kuwi sing berbahaya soal niku. Ngapunten kula niki boten saged Jawa nggih. Soale kula nggih boten Madura, boten Jawa. Asli Sumenep lho, padha ae tibake. Nggih, kula asli Bali, makane boten saged Jawa. Jadi nek ngomong Jawa rada kasar jenengan pengapur nggih. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Kita ada di sini bisa bikin acara ini, bisa menggelar Maulid Nabi, itu karena siapa? Karena tadi MC ngajak kita manjat puji ya. Apa nggak marah Mbak Puji dipanjat? Tadi MC ngajak kita syukur. Kemudian gimana kemudian ucap syukur kita? Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji, astuti atas rahmat Allah. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Jadi syukur itu ada syukur dalam ucap, ada syukur dalam niat, ada syukur pada rasa, syukur pada sikap. Yang kita ucapkan tadi bukanlah sikap syukur, tapi ucap syukur. Nah, hari ini ayo katakan alhamdulillah ya Allah. Itu baru sikap syukur. Oke. Di hitungan ketiga, ciloro telu. Ah, iku mari oleh duit nek ngono iku. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Seperti seorang bunda mendengar kabar anaknya masuk di sebuah perguruan tinggi dengan beasiswa. Seperti seorang ayah yang kemudian anaknya menikah dengan lelaki solih. Seperti seorang ibu yang melihat anaknya rajin mengaji. Di kamar, ibunya masuk ke kamar, mengelus dada dan mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Nah, ini salah satu indikasi syukur Bapak Ibu. Jadi kita hadir di sini, kita bikin kegiatan Maulidur Rasul, itu karena Allah.
Allah ringankan kaki kita duduk di sini. Allah mudahkan badan kita berangkat ke masjid ini. Ada ribuan orang di perumahan ini. Tapi apa semuanya mendengar tentang ini dan mau berangkat ke sini? Tidak. Jadi kita berterima kasih ke Allah karena Allah masih mengamanahkan otak yang sehat, tangan yang sehat, jantung yang sehat, perut yang sehat, kaki yang sehat. Kepala desa yang tidak amanah diturunkan oleh rakyatnya. Anggota DPRD yang tidak amanah diturunkan oleh rakyatnya. Presiden yang tidak amanah diturunkan oleh rakyatnya. Ketua takmir yang kegendutan tidak dikuruskan oleh jamaahnya. Tetap aja gendut ya. Jangan mencoba ngurusin ketua takmir. Karena ketua takmir gak mau kurus. Ya. Suruh diet pun tetap aja gak mau kurus ya. Ustadz Hakim ya. Jadi kalau kemudian kita amanah, kita akan diberi tanggung jawab yang lebih. Demikian juga organ tubuh dan sehat ini. Kita duduk di sini, kita berdiri di sini, memperingati kelahiran Nabi dalam rangka menggunakan amanah sehat yang Allah berikan pada diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bisa nggak ketika shollu alaik membayangkan kita depan makamnya Rasulullah? Shollu alaik gitu, kemudian membayangkan diri kita di Raudhah. Di Raudhah tempat makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya disegerakan Allah ke Raudhah. Okay? Allahumma amin. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Jadi syukur itu amat sangat penting. Perhatikan bahwa hari ini kita hidup, kita sehat karena kita amanah. Kita masih memberikan amanah atas segala kesehatan yang Allah beri ke kita dalam bentuk ibadah, ke masjid, ngomong yang baik-baik saja, mendengarkan yang baik-baik saja, kemudian di jalan yang baik-baik saja. Nah, di usia kita saat ini, Maulid Nabi niku kan nggih setiap tahun enten nggih Pak nggih. Apa nggih enten Maulid Nabi 2 tahun sekali? Betul. Di usia jenengan hari ini kira-kira sudah berapa maulid jenengan menyaksikan perayaan Maulid Nabi? Berapa kali Pak? Sudah berapa kali? 5 kali. Kalau 40 kali berarti kan 40 tahun. Karena setahun sekali. Kalau usianya 50 berarti 50 kali. Kalau usia yang 70, jenengan usia pinten? Bah, jenengan usia pinten? Mulai guys, angel iki angel. Angel wis. Kalau usia kita 40 tahun hari ini, artinya bahwa 40 kali kita sudah merayakan Maulid Nabi. Tapi ada atau tidak? Adakah yang merasuk dalam sikap hidup kita satu saja sifat Rasul yang kemudian kita jalani? Padahal 40 kali loh kita sudah menyaksikan. Akhirnya Maulid Nabi yo hanya perayaan. Maulid Nabi sing didelok oleh segopo gak. Maulid Nabi sing didelok jajane enak opo gak. Maulid Nabi sing didelok ana sing teko ta. Jadi ada atau tidak sifat Rasulullah dalam diri kita sekali saja dalam hidup kita. Karena
Karena setiap tahun depan pun jika Allah masih memberikan usia, kita pun merayakan Maulid Nabi. Padahal panitia sudah jauh-jauh bulan mempersiapkan Maulid Nabi. Tapi ada gak bekasnya gitu loh. Ya Allah, Maulid Nabi 2022 ini ya Allah, saya pengen betul-betul ya Allah, pengen punya sifat siddiq. Artinya apa dek, siddiq dek? Hah? Apa artinya siddiq? Hah? Sini maju. Dompet saya mana, dompet saya sampai balik. Ayo, ini ambil mic-nya. Mic-nya diambil. Nah, sebutkan nama lengkapnya, nama ayahnya, nama ibunya. Oke, coba. Saya kasih pertanyaan. Coba. Mic. Mic-nya mati. Dia sampun sudah. Nah, siddiq artinya betul. Nah, Fatomah artinya ayo. Oleh 100.000 loh ya. Ayo, yang bisa jawab 100.000. Gak ada pengajian bagi-bagi duit, gak yang takmir masjid kayaknya ini. Ayo, 100.000. 100.000. Ayo, ibu-ibunya juga boleh, mak-maknya. Ya monggo, silakan maju. Ayo, silakan maju. Maju silakan Bu. Sebutkan nama lengkap. Oke, nama suami? Ada di sini? Oh, enggak ada. Nama anak? Sambil. Ada di sini? Enggak ada juga. Oh, enggak ada juga. Oke. 4 sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah, artinya? Jujur. Betul? Betul Pak? Oke. Yang kedua? Iya, yang kedua amanah. Itu kan artinya sifat Rasulullah. Yang pertama adalah siddiq. Yang kedua amanah. Terus amanah artinya dapat dipercaya. Oke, yang ketiga artinya lari. Gagal. Ayo maju. Ayo. Sudah ada yang maju. Saya bantu, nggak boleh bantu, harus pulang. Oke. Namanya sinten? Oke, Indah Parawansa. Oh, nggak pakai Indah Parawansa. Oke. Jadi Siddiq. Artinya Benar. Siddiq artinya Benar. Betul, Siddiq artinya benar? Hah? Terus yang kedua Amanah. artinya Dapat dipercaya. Oke, terus Fatonah. artinya Cerdas. yang keempat Taklif. artinya Menyampaikan. 100.000. Tolong uangnya jangan dipakai kecuali tidak punya uang sama sekali. Oke, ini Ibu, kecuali nggak punya uang sama sekali, oke? Yang mau tasik ke atas, oke? Mangkenan pertanyaan malih. Jangan ayo lo tak kon bayari balik. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Di surat Al-Ahzab Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah
lanjut. Hius. Masa nggak hafal? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu menjadi uswah. Salah satu indikatornya adalah menjadi teladan karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi ada indikasi, 3 indikator orang, penanda orang yang kemudian bisa menjadi uswah. Yang pertama adalah kalau pemimpin menjadi uswah, yang pertama yarjullah, dia berharap hanya kepada Allah. Gak pernah dia berharap pada partainya, gak pernah berharap pada manusia, gak pernah berharap pada siapapun. Kalau orang berharap pada orang, pasti kecewa. Semakin berharap pada makhluk dan meninggalkan Khalik, pasti kecewa. COVID-19 mengajarkan kita berhenti berharap kepada makhluk. Yang di perusahaan berharap diperpanjang, ternyata dipecat. Yang kerja di bank berhenti. Yang kerja di pabrik berhenti. Bahkan negara resesi. Resesi itu artinya antara pendapatan negara yang didapatkan dengan pengeluarannya lebih gede pengeluaran. Kalau keluarga berharap pada manusia, maka menjadi keluarga menggantung pada selain. Ketika jenengan berharap anaknya bisa lulus, ya Allah, mudah-mudahan anakku bisa. Berharap pada orang lain, masuk polisi, berharap pada orang lain, akhirnya bayar 400 juta dan tidak masuk polisi karena salah harapan. Masuk kerja di Delta Surya, bayar 20 juta, ternyata uangnya habis dimakan, tidak masuk di rumah sakit. Ingin jadi PNS, bayar sampai 150 juta, ternyata nggak masuk PNS, uangnya. Jadi siapa yang kemudian menjadi teladan? Kata Allah, liman kana yarjullah, orang yang hanya berharap ke Allah, wal yawmal akhir, dan berharap hari akhir. Para bapak, para ibu rahimakumullah, hari ini saja ekonomi negara ini sedang dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Itu dimulai dari pergerakan ekonomi keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3, hingga ribuan keluarga. Jenengan hari ini saya tanya, yang punya hutang angkat tangan. Insya Allah malam ini saya transfer. Ayo, jujur. Ye. Hah? Pinter Bu? Hah? Pinter? Utangnya pinter? 100 juta? Di bawah 500? Di atas 500? Nggih. Cicilan apa nih Bu? Dalam? Untuk sekolah anak? Oh, Masya Allah, benar-benar istri solehah ini. Untuk sekolah suami, gitu. Yuk, ibu-ibu sekarang yang tidak punya uang sama sekali, angkat tangan. Sama sekali nggak punya uang. Lu alhamdulillah, soge-soge aja nih uang.
Perumahan kau ini paling bapak-bapak yang tidak punya uang sama sekali katanya. Plus cari duit. Tapi nggak boleh bocor loh ya. Ada Pak? Hah? Taman kok siap-siap angkat tangan loh Pak. Nah, tak melak kesan kan mau kan. Para bapak, para ibu rahimakumullah, yang hari ini malam ini tidak punya uang sama sekali, hutangnya miliaran rupiah, pulang kita dari pengajian ini beli kaca. Tumbas apa Bu? Kaca cermin ukuran sebadan kita. Halo? Sudah punya? Kalau sudah punya, taruh di depan, berdiri dan kemudian ngaca sama Allah, ngomong sama Allah, ya Allah, hutangku banyak sekali ya Allah. Kemudian saya pengen menjual organ saya ya Allah. Berapa sekarang biaya transplantasi mata? Berapa sekarang? Transplantasi mata berapa sekarang? Loh, 10 miliar. Berapa sekarang harga transplantasi hati? Transplantasi mata kalau datanya 750 juta satu Bu. Jadi kalau matanya jenengan Bu tidak bisa dipakai, bisa dibuang, diganti. Transplantasi hati dulu zamannya Dahlan Iskan, pemilik Jawa Pos, itu kan hatinya kan dicabut, diganti dengan hatinya orang Tiongkok. Harganya dulu 3 miliar. Belum kaki, tangan, urat, darah. Mereka yang cuci darah karena sakit itu bisa seminggu sekali cuci darah menghabiskan uang 2.500.000 rupiah. Jadi Allah titipkan miliaran rupiah mulai dari rambut sampai tunjukkan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar. Jadi miliaran rupiah di kaki kita, di organ tubuh kita ini. Jadi kita orang kaya. Ada yang nggak punya uang malam ini? Jenengan miskin apa sugih? Ya Allah, kula sugih coba. Wes, aja jauh duit mana ya, Nah, ini menandai bahwa orang yang mengeluh, terus ngeluh karena hutang, karena kerjaan, karena apapun, maka organ tubuhnya akan rusak. Seorang ibu rumah tangga yang curiga terus dengan suaminya memicu penyakit apa? Hah? Lambung yang akut. Penyakit lambung yang akut. Seorang ibu yang khawatir terhadap masa depan anak-anaknya, susah makan, susah tidur, kena amnesia. Bahkan gampang lupa. Seorang ibu yang khawatir terhadap suaminya diambil orang, derdek, gampang jantungnya berdebar. Setiap mendengar kabar tentang suaminya, ketika buka WhatsApp suaminya, ketika mendengar yang lain-lain tentang suaminya, hatinya derdek. Karena khawatir. Jadi ayo, Allah sudah mengamanahkan organ tubuh sehat, mata sehat, jangan diajak ngeluh. Karena Rasulullah nggak suka. Orang yang kemudian menjadi uswah hasanah karena 3 hal. Tidak pernah berharap kepada selain Allah, kemudian mengharapkan hari akhir, dan mereka yang banyak berzikir. Ini kata ayat, bukan kata saya. Ini yang kemudian kata surat Al-Ahzab itu. Wa qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, para bapak, para ibu rahimakumullah. Jadi setidaknya sekian. Coba diteruskan anunya, ya.
Setidaknya kemudian setiap kali kita merayakan Maulid Nabi, kita betul-betul disayang oleh Rasulullah. Sering kita bersolawat, tapi yang solawat hanya bibirnya. Sering kita memperingati Maulid Nabi, tapi hanya formalitas saja, tidak membekas sama sekali. Bagaimana kemudian kita berharap kita diberi syafaat oleh Rasulullah kalau di hari kelahirannya saja kita hanya merayakannya, tapi tidak menjadikan sikap hidup Rasulullah sebagai prinsip dalam hidup kita. Apa prinsip hidup Rasulullah? Walaupun kita sedikit saja bedanya pada Rasul, sama-sama manusia. Jadi kan sama Rasulullah sama-sama manusia. Apa ya Rasulullah malaikat? Tidak. Rasulullah terbuat dari api? Dari cahaya? Tidak. Rasulullah mintin juga dari tanah. Namun bedanya sedikit dengan kita. Rasulullah sedikit tidur, jenengan sedikit-sedikit. Rasulullah sedikit-sedikit istighfar, jenengan sedikit. Rasulullah sedikit-sedikit minta ampun pada Allah, kita sedikit minta ampun. Rasulullah sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Sedikit beda kita dengan Rasulullah. Nah makanya kemudian sampai seusia hari ini kira-kira kalau Allah panggil kita setelah pulang dari sini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jenengan pun siap? Berapa nilai kita kira-kira diambil Allah kalau saat ini kita mati? Pantas masuk surganya Allah atau kemudian masuk nerakanya Allah? Itu kita sendiri yang kemudian memetakan diri kita hari ini. Ya Allah, hari ini saya tidak pantas masuk surga. Seperti syairnya Abu Nawas. Ilahi las tulil firdausi ahna wa la aqwa ala naril jahim fahabni tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Bersama yuk. Ilahi nas tulir lebih keras lagi. Wala aqwa ala naril jahim fahabni فإنك غافر ذنب العظيم. Para bapak, para ibu rahimakumullah. Jadi kita belum pantas di surganya Allah. Kalau hari ini kita merayakan Maulid Nabi, belum ada satupun
sikap kita yang kita tonjolkan dalam hidup ini ada sifatnya Rasulullah. Jenengan pernah lihat Rasulullah? Kuno gitu. Nah, gitu. Tapi apa yang ketika jenengan bersolawat hatinya tenang? Yang melihat Rasulullah tidak pernah, tapi bersolawat hatinya tenang, berarti ada Rasulullah di samping. Tapi nek dibunyikan solawat tetap resah, tetap bingung, tetap tidak nyaman, berarti tidak sedang disapa oleh Rasulullah. Jadi indikasinya sederhana. Ketika ada yang bersolawat tadi kita tenang, Allahu Akbar, berarti Rasulullah dekat dengan kita. Nah, para bapak, para ibu rahimakumullah, nanti saya azari terapi zikir bahagia. Nah, terapi zikir bahagia ini bisa jenengan lakukan, ya, bisa jenengan lakukan secara mandiri di rumah. Biar kemudian hidup kita selalu bahagia. Karena badan kita sehat, pikiran kita sehat, hati kita sehat, semuanya sehat. Namanya terapi zikir bahagia. Karena indikasinya orang yang kemudian menjadi teladan seperti Rasulullah diteladani adalah yang pertama tidak pernah berharap pada manusia. Yang kedua adalah orang yang selalu berharap yaumul akhir. Dia selalu ingat bahwa yang dia kerjakan ada hari kiamat. Ada hari kiamat. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Gitu. Bapak Ibu biasanya kalau zikirnya di rumah baca apa coba? Zikirnya. Gitu. Mau apa? Biasanya zikir di rumah. Mantun sholat, pletes ilang apa zikir? Hah? Zikir apa, Pak? Kul kutuk kada kusit. Zikir apa, Pak? Hah? Istighfar. Ibu-ibu, zikirin apa? Hah? Yo, temenan. Habis sholat, jenengan baru bangun pegang HP atau kemudian pegang hati? Kalau baru bangun tidur pegang hatinya, maka hatinya syukur ke Allah sebelum pegang HP-nya. HP-nya. Coba sih, betul HP semua? Bawa HP semua? Hah? Mau tak gitu? Maksudnya mau tak ganti yang jelek gitu ya? Nggih, insya Allah. Para bapak, para ibu rahimakumullah, ada terapinya ternyata. Terapi zikir bahagia. Coba musiknya apa? Terapi zikir bahagia. Ketika kemudian habis sholat, kita kan baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Sampaikan ke Allah. Terima kasih kita ke Allah atas organ yang masih Allah amanahkan nempel dalam tubuh kita. Walau terkadang dia sakit, tapi kalau hari ini kita ajak organ kita yang sakit itu bersujud ke Allah, maka dia insya Allah akan sembuh langsung. Untuk semuanya yang sedang punya masalah sekarang, untuk semua yang sedang punya masalah, sampaikan ke Allah hari ini. Problem apapun, problem ekonomi, problem keluarga, problem rumah tangga, pekerjaan, anak-anak. Tarik nafasnya dulu.
Sampaikan ke Allah. Allah, untuk semua masalahku, perlahan tundukkan kepalanya. Saya tundukkan kepadamu Allah. Saya menundukkan nafsu anak-anak saya, nafsu pasangan hidup saya, nafsu orang tua saya. Saya menundukkan emosinya. Saya menundukkan egonya. Saya menundukkan ego diri saya sendiri, ya Allah, yang malas sekali ibadah kepadamu, yang malas sekali jemaah, yang selalu berhitungan ketika berbuat baik. Saya tundukkan ego saya, ya Allah. Kemudian tengadahkan kepalanya perlahan. Pasrahkan ke Allah semua masalah kita. Bagi Allah 1.000 rupiah dengan 1 miliar sama. Bagi Allah 10 juta dengan 100 M itu sama bagi Allah. Tinggal kemudian kita memantaskan diri untuk diselesaikan persoalan kita, problem kita, keuangan kita dengan istighfar. Awali dengan Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu. Dalam posisi kepala bertenaga, sampaikan ke Allah, Allah, saya memasrahkan masalah saya. Saya pasrahkan masa depan anak-anak saya, ya Allah. Sekolahnya, pendidikannya, akhlaknya, karirnya. Karena saya pun akan mungkin meninggalkannya lebih dahulu, ya Allah. Tapi saya pasrahkan kepada masa depan anak-anak saya. Semuanya. Mereka yang hari ini memasrahkan semua anaknya ke Allah, maka langsung Allah akan mengasuhnya. Para bapak, para ibu yang belum menikah, maka tulis nama orang tuanya di hatinya. Yang sudah menikah, tulis nama anak-anaknya di hatinya. Di peringatan Maulid Nabi ini kita panjatkan kepada Rasulullah, biar anak-anak kita terjaga, biar orang tua kita terjaga. Siapa tahu 4 sifat Rasulullah ada pada anak-anak kita. Jenengan rugi menyekolahkan, mengkuliahkan mahal-mahal kalau akhlaknya bejat. Di hadapan orang tua nggak punya tata krama. Bukan karena pendidikannya, tapi karena transfer akhlak dari orang tuanya. Kita boleh bercita-cita punya anak soleh, tapi apa ia pantas punya anak soleh? Ketika kita menampilkan pertengkaran di hadapan mereka, ketika kita menampilkan keluh kesah di hadapan mereka, ketika kita menyajikan menu-menu yang tidak mengenakkan hati mereka. Sampun ditulis nama anak-anaknya semua. Kita beri energi positif kita hari ini ke anak-anak kita. Oke, sudah ditulis nama anak-anaknya, oke? Sampun, oke? Yang belum menikah ke orang tuanya. Sudah tulis? Nama bunda sudah? Nama ayah sudah? Alhamdulillah. Oke, untuk semuanya, biar kita seumur hidup kita jadi keluarga yang sakinah, maka kuatkan komuni hatinya. Setrumnya malam ini masih bulan Rabiul, ini masih bulan Maulid. Posisikan tangannya, berdoa semuanya. Semuanya. Tarik nafasnya dan pejamkan matanya. Posisikan tangannya, berdoa semuanya.
Ikuti kata saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang ingin anaknya sukses, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Amin. Siapa yang ingin anaknya berakhlak selalu di hadapan jenengan? Allahumma amin. Siapa yang pengen anaknya kaya raya masuk surga dan jadi yang berakhlak mulia? Allahumma amin. Maka hari ini tutup jendela dunianya, buka jendela hatinya. Sampaikan ke Allah. Nama anak-anak jenengan malam ini sampaikan ke Allah. Menjadi anak apapun yang jenengan inginkan. Tidak ada yang mampu kemudian merubah, menghalangi kalau orang tua berdoa. Langit ke-7 langsung tembus. Dus. Allah terima doa kita. Maka hari ini dengan bahasa hati jenengan, dengan bahasa mulut jenengan sendiri, katakan di hati jenengan, doakan anak-anaknya. Silakan. Sampaikan doa untuk anak-anak. Allah, izinkan saya punya anak-anak yang soleh, terjaga masa depannya, terjaga akhlaknya, terjaga kualitas imannya. Jika ada yang anaknya sudah meninggal, juga doakan. Sekarang fokus doakan anak pertama jenengan. Yang belum menikah, doakan ibunya. Yang sudah menikah, doakan anak-anaknya. Doakan anak-anaknya. Kemudian minta maaf pada anaknya atas waktu yang tersita, tenaga sisa-sisa, banyak sisa-sisa yang kita berikan pada anak-anak kita, sisa rasa, sisa waktu, sisa tenaga, sisa hati, sisa cinta. Minta maaflah. Minta maaflah pada anak-anaknya dari dalam hati jenengan. Anakku, ibu belum pantas menjadi teladan yang terbaik, tapi bunda akan terus berupaya menjadi bunda yang hebat, menjadi ayah teladan. Dan tolong peluk anaknya dengan sayang, dengan iman, biar menjadi teladan di masa depan. Rentangkan tangan jenengan dan peluk anak-anak jenengan. Orang tua tidak selalu benar kok. Kita sering salah. Kita sering keliru. Maka sampaikan maaf kita dari dalam hati kita. Untuk fotokopi kita, anak-anak yang kita sayangi, yang meneruskan jenengan nantinya. Sampaikan terima kasih jenengan. Yang anak-anak di sini yang bersama ibunya, ayo temui ibunya. Yang bersama ayahnya, temui ayahnya semuanya. Mumpung momen yang mahal sekali malam ini, peluk anaknya dan cium keningnya. Doakan dia dari dalam hati jenengan. Minta maaf padanya. Hari ini kita menjadi anak yang manja di hadapan orang tua kita. Di momen yang amat sangat mahal sekali, momen kelahiran Rasulullah, manusia termulia di dunia. Tetap peluk anak-anaknya, cium keningnya. Ayo minta maaf pada orang tuanya, dan orang tua juga minta maaf pada anak-anaknya. Saya akan membantu dengan sholawat.
mumpung di momen yang amat sangat mahal ini. Kita pasti jadi keluarga-keluarga yang hebat, keluarga yang sakinah, keluarga yang luar biasa, yang anak-anak kita jauh lebih sukses dari orang tuanya. Anak-anak tidak memiliki masalah seperti orang tuanya. Anak-anak jauh lebih hebat daripada orang tuanya. Ayo, tautkan terus doa jenengan untuk generasi jenengan, untuk anak-anak jenengan. Nikmat sekali berdoa sambil memeluknya, itu nikmat sekali, luar biasa nikmatnya. Berdoa sambil memeluknya dengan erat. Wahai anakku, doakan ibu agar kuat menjadi ibu yang luar biasa. Doakan ayah biar ayah menjadi ayah yang soleh, ayah yang pantas engkau teladani, ayah yang istiqomah dalam kebaikan, ayah yang setia pada keluarga, ayah yang selamanya sampai ayah meninggal pun engkau bangga pada ayah. Yang anaknya sudah meninggal pun didoakan. Untuk para ayah, tolong sampaikan terima kasih jenengan untuk ibunda jenengan, untuk ibunya. Sampaikan terima kasih untuk ibunya, biar kemudian garis turun kita terjaga. Kita bisa sehebat ini karena doa-doa mereka, karena doa mbah-mbah kita. Sampaikan terima kasih kepada ibunda jenengan. Ceritakan yang baik-baik saja, berhenti untuk kemudian menampilkan keburukan di hadapan beliau. Ceritakan yang baik-baik saja. Mama, bismillah, saya berjanji menjadi yang terbaik di hadapan mama. Yang kangen banget dengan orang tuanya, maka sebut namanya, peluk beliau, doakan beliau. Bahasa hati jauh lebih sakti dibandingkan bahasa lisan kita. Berterima kasih pada orang tua kita, pada bunda kita, dan bundanya pun berterima kasih pada anak-anaknya. Itu tadi komuni hati kita, bukan komunikasi kita. Kita sering berkomunikasi dan orang sering gagal paham. Tapi saat kita berkomuni hati, gak ada orang yang gagal paham. Ini bagian dari sikap hidup Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika makan, dia berdoa untuk bundanya, untuk ibunya. Ala hadini al-fatihah, untuk ibunda Rasulullah al-fatihah. Jadi ketika Rasulullah makan, dia lupa berdoa untuk ibundanya, nangis Rasulullah saat beliau makan. Tapi kalau kita makan, apa kita ingat sama ibu kita? Enggak. Makanya orang-orang yang terjaga nasabnya itu karena doanya tidak pernah putus. Yang mampu merubah segala situasi itu bukanlah uang, tapi doa. Semua orang akan teruji. Semakin tinggi posisi dia, akan semakin besar ujiannya. Ujian itu hanya akan berhenti kalau kita sudah lulus. Dan kalau kita lulus, berarti kita mati. Ustadz ujiannya ustadz, kiai ujiannya kiai, santri ujiannya santri. Ibu yang sabar ujiannya kesabaran.
Anak-anak yang soleh ujiannya bagi ibunya. Makanya jangan terlalu cinta kepada anaknya dan berlebihan kita mencintai anak kita. Porsi cintanya ke Allah yang lebih besar. Semakin kita cinta terhadap sesuatu yang kita cintai, kita akan diuji terhadap apa yang kita cintai. Cinta dengan uangnya, diuji lah uangnya. Cinta dengan rumahnya, sayang banget, diuji kebakaran. Cinta dengan anaknya, dikudo anaknya nawakal, Masya Allah. Maka jaga hati kita, jangan melebih-lebihkan cinta pada persoalan dunia. Karena posisi kita di sini, posisi saya jenengan di sini, di alam dunia, masih panjang perjalanan kita untuk sampai di surga atau nerakanya Allah. Masih di sini loh Bu. Mati, dikubur, alam kehancuran, kebangkitan, padang mahsyar, syafaat. Malam ini kita memperingati kelahiran Rasul, ngarepin syafaat ya Rasulullah. Yaumul hisab, yaumul mizan, telaga, dan kemudian jembatan Sirat. Jadi para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah, ayo pantaskan diri kita punya anak-anak yang soleh dan solihah dengan meneladani dengan betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah jauh lebih pelik, lebih rumit nanti anak-anak kita nanti, lebih susah masalah mereka. Tapi kalau kita bersama Rasulullah, bersama Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Para bapak, para ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah di pukul 3.00 ya. Sebelum saya tutup, mari kita sekali lagi untuk zikirnya Abu Nawas, syairnya Abu Nawas gitu, sebelum saya tutup ya. Ilahi las tulil firdaus. Nah, sebelum saya berdoa, biar kemudian tidak ada dusta di antara kita, biar kemudian tidak ada salah di antara kita, berkenan saling meminta maaf yuk sesama ibu-ibu sama ibu, bapak-bapak saling minta maaf. Monggo silakan. Saling minta maaf. Saling mengikhlaskan semua salah. Saling mengikhlaskan semua salah, keliru dan semuanya. Biar kemudian keluar kita dari ruangan ini, masjid ini, kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang bersih hatinya. Membacanya dan saya akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Ampuni dosa mertua kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Allahumma ya Ghaffar ya Razzaq ya Fattah ya Alim, istiqomahkan kami sekeluarga
istiqomah dalam kebaikan, sholatnya, puasanya, sedekahnya, Qur'annya. Istiqomahkan kami dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan dan kekeliruan ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Ghaffar, dampingi kami ya Allah ketika menghadapi ujian-Mu, menghadapi sekian banyak masalah. Dampingi kami ya Rabb dengan syafaat Rasul-Mu, mendidik anak-anak kami, mendidik generasi kami biar menjadi anak-anak yang salih, anak yang salihah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Ghaffar ya Razzaq ya Fattah, berkahi majelis ini ya Allah. Semua yang datang di majelis ini, semua yang hadir di majelis ini, yang tampak maupun tidak tampak, konsumsinya, panitianya, semua yang menyiapkannya, Engkau mudahkan semua urusannya ya Rabb. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, Engkau ampuni semua dosanya ya Allah. Untuk saudara-saudara kami yang sedang kena musibah di seluruh Indonesia, Engkau beri kesabaran, ketabahan, kemudahan ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf salah kata, salah ucap, salah sikap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.